Malam eliminasi Dangdut Akademi 7 kali ini bukan sekadar kompetisi, tapi perang emosi. Dalam panggung penuh cahaya itu, nama Yusuf Donggala harus pamit. Sementara Shakira Sidrap malah selamat berkat dukungan Gift Sultan. Ya, bener banget, bukan juri, tapi dompet fans yang jadi penentu. Netizen langsung heboh, ada yang teriak kaget, ada yang ngetik cepat di komentar kayak wartawan Deadline. Dan lucunya, ada yang bilang, kayaknya sekarang yang penting bukan latihan vokal, tapi latihan top up. Dan begitulah, panasnya kompetisi ini baru saja dimulai. Format baru, emosi lama. Sistem Top 10 2.0 katanya lebih adil, kombinasi nilai juri dan virtual gift. Tapi seperti biasa, keadilan itu tergantung siapa yang punya saldo lebih tebal. Beberapa fans protes halus, katanya di A7 sekarang bukan sekadar panggung musik, tapi arena investasi digital. Ya, kedengarannya kayak saham, jumlah bedanya yang naik bukan harga, tapi jumlah gift. Tapi terlepas dari sistemnya, dua nama ini jadi pusat perhatian, Yusuf dan Shakira. Yusuf Donggala, dari sorotan ke sempitan. Yusuf, si penyanyi asal Donggala, tampil konsisten dari awal, suaranya kuat, tekniknya solid, auranya panggung banget. Tapi entah kenapa, malam itu kayak kurang hoki. Beberapa netizen berspekulasi, mungkin faktor lighting, mungkin juga faktor fans yang sibuk top up buat kontestan lain. Ada komentar lucu, suara Yusuf bagus, tapi sinyal giftnya lemah. Ketika hasil diumumkan, wajah Yusuf tenang tapi matanya jujur, kecewa. Namun dengan elegan dia bilang, ini bukan akhir, ini awal perjalanan baru. Dan ternyata dari perpisahan itu muncul kisah yang lebih heboh. Momen tersenggol yang bikin studio sunyi. Begitu nama Yusuf diumumkan tersenggol, studio langsung hening. Bahkan juri terlihat terkejut. Tepuk tangan penonton terasa berat, seperti menahan simpati. Netizen langsung rame. Ada yang dukung Yusuf, ada juga yang nyinyir. Namanya juga kompetisi. Siapa cepat top up, dia dapat. Ya, di zaman sekarang, klik gift bisa lebih cepat dari klik like. Tapi di tengah kekecewaan itu, satu nama justru berhasil membalikan keadaan. Shakira Sidrap, si gadis asal Sidrap semula diragukan bisa bertahan. Tapi siapa sangka, malam itu panggung berubah jadi pesta digital. Performanya energik, tapi yang bikin heboh bukan cuma suara, melainkan banjir gift yang turun kayak hujan deras di musim promo. Netizen sampai bilang, fans Sidrap ini kayak ATM jalan, tiap nada keluar langsung ada notif gift masuk. Dalam hitungan menit, leaderboard berubah drastis, dan nama Shakira langsung meroket. Dari sinilah lahir istilah yang viral, Gift Sultan. Fenomena Gift Sultan, suara yang bisa dibeli. Setelah malam itu, istilah Gift Sultan langsung trending. Banyak yang kagum, banyak juga yang miring. Ada fans yang rela kirim gift jutaan buat idolanya aman. Contohnya Sembutian, tapi siapa sangka pembuktiannya bisa pakai saldo. Tim reporter sempat menelusuri grup pendukung Sidrap, dan ternyata strategi mereka rapi banget. Semua kompak, jam top up ditentukan, misi disusun, target ditetapkan. Fans garis keras versi digital. Tapi di balik semangat itu, muncul pertanyaan besar. Netizen terbelah antara salut dan satir. Dunia maya pun terbelah dua, ada yang salut, hebat, fans solid. Tapi ada juga yang nyinyir, kayaknya DA7 sekarang perlu ganti nama jadi Gift H demi deh. Di satu sisi, ini bukti kekuatan komunitas digital. Tapi di sisi lain, bikin banyak orang bertanya, apakah bakat masih punya tempat di tengah lautan gift? Dulu rebutan mic, sekarang rebutan saldo, zaman makin maju bro. Dan justru karena perdebatan ini, acara makin viral. Antara bakat dan popularitas, siapa yang sebenarnya menang? Kalau dipikir, mungkin inilah wajah baru hiburan. Bakat tetap penting, tapi popularitas digital bisa jadi penentu. Yusuf punya suara emas, tapi Shakira punya pasukan platinum, alias fans yang gak ragu ngeluarin saldo buat idolanya. Reporter sampai nyeletuk, kalau begini nanti juri harusnya pakai aplikasi dompet digital juga, biar ikut update saldo. Lucu sih tapi jujur aja, tren ini belum akan berhenti. Dampak emosional dan citra kompetisi. Setelah eliminasi, banyak peserta mulai mikir ulang strategi. Mereka sadar, latihan vokal aja nggak cukup, harus aktif juga di sosial media, harus dekat dengan fans. Bahkan salah satu juri sempat bilang, talent penting, tapi dukungan juga bagian dari perjuangan.
Ya, kedengarannya bijak, tapi kayaknya habis ini peserta bakal belajar algoritma juga, bukan cuma nada. Dan semua drama ini mengarah ke satu pertanyaan besar, akhirnya menggantung siapa selanjutnya. Yusuf keluar dengan kepala tegak, Shakirah melangkah ke babak selanjutnya dengan predikat tak resmi, Ratu Gift Sultan. Tapi satu hal jelas, persaingan DA7 makin panas, dan netizen mereka nggak sabar nunggu episode berikutnya. Kayaknya Indosiar nggak perlu bikin sinetron lagi deh. Drama DA7 udah cukup buat bikin rating naik sampai fajar. Saya, reporter hiburan digital pamit. Dan ingat, di era sekarang, yang paling nyaring belum tentu yang paling bersuara. Sampai jumpa di babak berikutnya, semoga saldo fans tetap aman. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju kalau Yusuf tersenggol adil? Atau ini memang hanya karena kekuatan Sultan?